Selamat datang di channel Ruang Wacana. Menutup aib atau membiarkan kemungkaran. Oleh Slamet Sukamto. Terkadang, garis antara menjaga aib seseorang dan membiarkan kemungkaran terjadi itu sangat tipis, hampir tak terlihat. Tapi bukan berarti kita tak bisa membedakannya. Seringkali kita merasa sudah tepat dan berpikir bahwa kita sedang menjaga kehormatan orang lain. Padahal, tanpa sadar, kita justru ikut melanggengkan kezaliman. Mari kita ambil contoh. Umpama si A, dia suka menonton konten yang tidak senonoh. Atau si B, dia punya hubungan gelap dengan seseorang. Ini adalah masalah pribadi. Tidak pantas untuk dibicarakan, apalagi diumbar ke halayak ramai. Ini adalah bagian dari kehormatan seseorang yang wajib kita jaga. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Tapi, situasinya akan sangat berbeda jika seseorang atau sebuah kelompok menipu banyak orang, bahkan memanfaatkan simbol agama untuk menindas, memeras, atau mencelakai orang lain. Ini bukan lagi urusan pribadi, tapi sudah menjadi kejahatan sosial yang dampak kerusakannya sangat luas. Kalau kita memilih diam, berarti kita ikut bersalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan dalam Al-Quran. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Quran Surat Hud, ayat 113. Disinilah letak perbedaannya. Ada aib yang memang harus kita jaga, tapi ada juga kemungkaran yang wajib kita cegah. Diam dalam kasus kezaliman bukanlah adab yang terpuji, tapi sebuah pengkhianatan terhadap nilai kebenaran yang seharusnya kita junjung tinggi. Sayangnya, banyak penjahat baik secara personal maupun kelompok yang justru bersembunyi di balik dalih jangan berbuat gibah, jangan membuka aib. Padahal mereka sedang merusak tatanan masyarakat, menghancurkan kepercayaan, dan menipu umat dengan topeng kesucian, seperti yang banyak dilakukan oleh kaum Ba'alawi. Ini bukan lagi aib pribadi, tapi sudah menjadi musibah sosial yang sangat berbahaya. Karena terkait pemalsuan sejarah dan pencabutan generasi muda dari jati diri bangsanya adalah hal yang sangat berbahaya bagi kedaulatan negara dan bangsa. Seperti apa yang dikatakan oleh George Orwell, "The most effective way to destroy people is to deny and obliterate their own understanding of their history." George Orwell. Cara paling efektif untuk menghancurkan suatu bangsa adalah dengan meniadakan dan membinasakan pemahaman mereka terhadap sejarahnya sendiri. Di mana sebuah bangsa akan runtuh bila rakyatnya telah tercabut dari sejarahnya sendiri. Ini juga yang dilakukan para Ba'alawi atau para Habib. Mereka merubah sejarah, mengatakan NU didirikan oleh Habib Hashim bin Umar bin Yahya dari Pekalongan, atau pemalsuan dan pembelokan makam-makam para leluhur Nusantara yang dengan seenaknya mengatakan para leluhur Nusantara adalah keturunan Ba'alawi. Juga segala tipu daya mereka yang hendak merusak kedaulatan negara dan bangsa Indonesia. Semua itu bukanlah masalah aib pribadi, tapi kezaliman yang harus dibongkar dan kita lawan. Maka dari itu, kita harus berani bersuara. Bukan karena kita membenci orang tersebut, tapi karena kita cinta pada keadilan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Muslim. Ini hanyalah sebuah renungan kecil, terutama untuk diri saya sendiri. Semoga bisa menjadi wacana bersama, agar kita tidak salah memilih diam pada saat seharusnya kita bersuara lantang, atau bahkan membela perbuatan zalim mereka. Nauzubillah min zalik. Semoga Tuhan selalu menuntun kita untuk selalu bersikap dan bertindak benar, adil dan bijaksana, agar kita tidak terjebak dalam membiarkan atau bahkan membela kezaliman dan ketidakadilan. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Salam kebajikan.